teman-teman itu kan akhir-akhir ini banyak yang WA gitu. Jadi dia itu sudah keliling ke sana kemari untuk mencari pembimbing spiritual gitu. Tapi mungkin karena saking banyaknya begitu ya, terus harusnya dia sudah pernah menekuni satu dari seorang guru gitu, sudah merasakan efek. Tapi karena ada komparasi gitu ya, terus akhirnya lompat sini, lompat sana gitu, jadi bingung lagi gitu. Bagaimana Mas Riko menjawab fenomena ini yang terjadi di teman-teman itu? Oke, jadi gini, untuk pembimbing spiritual aslinya itu nggak ada satupun yang bisa membimbing kita. Intinya itu, jadi tidak ada satupun orang atau guru yang bisa membimbing kita. Jadi yang dicari orang lain itu adalah sebetulnya itu adalah ingin apa ya? Misal Om Hari lah, misal Om Hari ingin bayar gurunya, biar gurunya yang jalan. Dengan harapan Om Harinya tercerahkan, padahal gurunya yang jalan, ya nggak bisa lah. Intinya tidak ada satu orang pun yang bisa membimbing orang lain. Ya bisanya cuma ngasih arahan, oh kamu harus ke sini, ya dia harus jalan sendiri. Setelah jalan sendiri ada kelokan, ya dia harus milih. Dia mau milih jalan A, B, C, finishnya itu sama. Jadi tidak perlu tidak perlu terlalu bingung dengan arahnya kemana, karena tubuh fisik arahnya pasti mati. Kesadaran ya aslinya nggak ada arahnya. Jadi tidak usah dibingungkan terkait doing, aslinya itu. Kenapa orang butuh pembimbing spiritual? Karena orang terlalu bingung dengan doingnya apa, aku harus ngapain. Padahal nggak penting. Doing itu kan densitas terendah dari alam semesta, materi kan. Sedangkan densitas tertingginya kan being kan. Being kemudian jadi identitas, kemudian jadi core belief, kemudian jadi emosi, kemudian jadi pikiran, kemudian jadi tindakan. Tindakan di strata terbawah. Artinya tindakan tidak akan begitu berpengaruh. Masalahnya orang mengira bahwa tindakan itu adalah hal yang paling berpengaruh. Aku harus melakukan ini agar mendapatkan ini, padahal enggak. Ketika orang identitasnya itu merasa miskin, apapun yang dilakukan dia akan tetap kekurangan. Ketika orang merasa tidak layak, apapun yang dilakukan dia akan merasa tidak layak. Anggaplah gini, orang merasa nggak pede, dia merasa tidak lengkap dengan dirinya sendiri, dia minder. Dia mau melakukan tindakan apapun, dia tidak akan pernah mendapatkan seorang kekasih. Walaupun dapat, dia akan bersusah payah mempertahankan. Hidupnya tetap tidak akan bahagia. Jadi doingnya tidak berpengaruh signifikan. Mungkin doing hanya berpengaruh sekitar 5%. Iya. Jadi apapun fase yang sudah kita lewati itu sebenarnya memang pengalaman-pengalaman spiritual itu harus kita terima sepenuhnya, kita hargai sepenuhnya, sehingga pengalaman itu juga menghargai kita, begitu barangkali ya Mas Riko ya? Iya betul, jadi pengalaman itu kan terjadi di dalam medan kesadaran. Itu kan cuma, kalau Zen bilang ya, itu cuma permen, dan tidak perlu terlalu dianggap penting. Ya dilalui aja. Yang terpenting kan adalah area kesadarannya atau medan kesadarannya. Sedangkan apa yang terjadi di dalam kesadaran aslinya tidak terlalu penting. Nah, waktu temen yang lagi curhat tadi soal pengalaman menjadi pembimbing spiritual yang sampai kemudian endingnya dia bingung gitu, dengan segala keterbatasan pemahamanku, aku cuman bilang dari beberapa yang sudah didatangi sama ibu itu, pasti ada deh yang mungkin paling nyaman gitu, paling nyaman, merasa paling pas begitu, dan coba aja itu dilakukan secara konsisten gitu. Terus dia ingat, oh iya Mas Hendra, aku tuh dulu pernah sudah merasa nyaman dan menemukan manfaatnya dengan cara ketika bernafas itu aku benar-benar sadari, terus kemudian aku lebih kepelankan gitu, kelepaskan dengan penuh penghayatan gitu. Tapi aku setelah itu masih compare lagi dengan guru spiritual yang lain. Nah, menurut Mas Riko sendiri,
sudah pas belum ketika kemudian di antara berbagai macam referensi yang diajari oleh guru spiritual itu kita mencoba untuk menemukan sebuah pakem yang memang itu benar-benar kita sudah nyaman di situ dan kita konsisten aja. Gimana menurut Mas? Jadi gini, yang terpenting itu bukan pakemnya sebetulnya, tapi adalah beingnya. Jadi gini, ketika beingnya itu bingung, ketika kita bingung dan kita tidak sadar bahwa kita bingung, maka keseluruhan pola doing kita berarti didasarkan atas rasa bingung. Ketika pola tindakan dijelasin dulu biar teman-teman nggak bingung antara being dan doing gitu. Oke, jadi being itu adalah kehadiran kita. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, misal kita jalan lah, kita kan tahu bahwa kita sedang jalan. Yaitu, yang tahu itu adalah beingnya. Jadi itu. Jadi ketika kita ada rasa bingung, kemudian kita tidak menyadari rasa bingungnya, otomatis semua tindakan kita asalnya adalah dari kebingungan kan. Dan akhirnya hasilnya ketika dasar tindakannya adalah bingung, hasilnya ya pasti tambah bingung. Makanya kita loncat-loncat. Tapi ketika dari awal kebingungan itu disadari, maka gerakan kita bukan berdasarkan kebingungan lagi. Oke. Hasilnya akan bagus. Tapi kalau kita pencarian spiritual dasarnya dari kebingungan, ya makin loncat-loncat tambah bingung. Tapi kalau kebingungan itu disadari dari awal, selesai kebingungannya, tiba-tiba gerak spontan. Meskipun itu loncat-loncat, nggak ada masalah. Tetap kita akan mengalami pertumbuhan spiritual. Kalau dalam kaitannya pertumbuhan spiritual. Oke. Nah, Mas, yang waktu offline di Jakarta itu kan, kalau nggak salah teman-teman disuruh cek saldo masing-masing gitu kan, saldonya teman-teman berapapun tuh disuruh cek gitu ya. Itu tuh sebenarnya tujuannya untuk apa sih Mas Riko? Dan nanti kalau nggak salah di tanggal 1 sampai 2 Juli itu kan kita ada kelas online-nya Mas Riko gitu. Nah itu juga akan dikasihkan apa nggak materi itu gitu? Gimana itu Mas? Oh jadi gini, intinya adalah pengalaman orang kaya terkait saldonya itu apa sih? Pasti nyaman kan? Nyaman. Iya kan? Pasti nyaman kan? Kalau sedikit nggak nyaman? Orang kaya meskipun orang kaya namanya kalau yang kaya nyaman. Namanya orang kaya kan saldonya banyak kan? Oke. Dia nyaman kan? Rasanya kan nyaman. Orang mengira bahwa penyebabnya adalah saldonya dan sebabnya adalah penyebabnya adalah saldonya, akibatnya adalah rasa nyamannya. Padahal nggak, kebalik. Artinya kita perlu nyaman dengan saldo berapapun. Ketika kita nyaman dengan saldo yang cuma 200.000, ya pelan-pelan bertahap saldonya pasti naik. Tapi biasanya orang itu kepleset ketika misal dalam PowerPoint itu ada 50 slide lah. Untuk sampai ke slide 50 kan ada 49 slide. Biasanya ketika baru 15 slide dia kepleset. Dia stuck di slide 15. Dia lupa untuk menyadari gejolak emosinya. Akhirnya dia stuck di situ. Padahal ketika itu dia pasrah aja, dia membiarkan pengalamannya lewat, kan dia akhirnya 16, 17, 18, 19 sampai 50 pasti sampai. Masalahnya di situ. Kenapa kok perlu menyadari saldo? Ya karena ketidaknyamanan ketika kita sadari total, lama-lama pasti nyaman. Karena kita tidak berperang dengan ketidaknyamanannya. Kenapa kok kita tidak nyaman dengan saldonya? Karena ada filter di kepala kita. Itu kan aslinya energi murni kan nggak mandang, nggak ada negatif, nggak ada positif kan. Nggak nyaman itu tidak dipandang sebagai negatif aslinya. Tapi karena pola didikan kita, rasa yang nggak enak itu dipandang sebagai negatif dan harus ditolak, akhirnya ditolak. Nah, penolakan itu yang menyebabkan penderitaan kita. Kemudian penderitaannya looping. Tapi kalau dibiarkan, kan dia cuma lewat. Iya. Bagaimana menjelaskan kepada kaum rasional misalnya, ketika memang dia posisinya tidak ada pekerjaan apapun begitu, dia seorang IRT gitu ya, terus melihat saldonya ternyata sama sekali kosong, nggak ada uangnya gitu. Sementara dia besok butuh untuk ngasih makan keluarga gitu, anak-anaknya begitu. Nah, itu langkah pertama setelah dibuka, ya Allah kosong gitu kan, mesti ada rasa nggak enak gitu. Itu bagaimana Mas Riko? Nah gini, ketika kita bertanya, nah ketika ada rasa enak, nggak enak gimana, berarti kan kita mau lari aslinya. Iya kan? Misal kita mandang saldo 200.000, rasanya nggak enak, nah
Terus aku tak tanya guruku ini digimanain. Nah itu kan mau lari berarti. Iya. Harusnya kalau memang nggak lari ya dia nggak tanya. Ya dibiarin aja perasaannya sampai netral, kemudian damai. Nah setelah proses dia damai, itu kan melalui banyak slide. Bisa jadi besoknya dia nggak bisa makan. Kemudian lewat slide lain lebih gede, akhirnya mulai naik. Nah biasanya proses itu yang orang itu tidak mau mengalami. Oke. Padahal setiap, kalau dalam area tubuh fisik pasti kan mengalami ruang dan waktu. Dia nggak bisa langsung dalam sehari kan, nggak mungkin. Oke. Kecuali menang judi online. Tapi kalau misalnya nih Mas, sudah ada sebuah program di dalam kepalanya gitu, bahwa ketika aku nggak ngelakuin apa-apa, aku nggak bakal bisa makan beneran ini kalau aku hanya diam aja gitu. Nah itu kira-kira ketika terjadi benturan antara belief yang lamanya dengan belief yang baru, seperti yang disampaikan Mas Riko, itu hasilnya akan seperti apa? Nah makanya gini, ketika kita berusaha mengganti belief itu sangat susah, bener nggak? Susah, kita butuh upaya. Iya. Karena ganti belief itu kan densitasnya ada di pertengahan kan. Ganti belief itu ada di densitas ketiga dan itu sangat susah. Ibaratnya kayak misal inilah, misal ada botol aqua ya. Botol aqua itu identitas kita itu udah jadi es batu. Gimana caranya menuangkan es batu ke botol lain? Nggak bisa, harus dicairkan dulu. Berarti identitas kita yang sebagai hari misal itu harus cair sebagai kesadaran. Kemudian baru bisa dituangkan ke identitas lain. Baru identitas lain itu mewujud menjadi realita. Itu paling gampang. Iya. Shifting daripada kita berusaha mengubah dari bawah. Makanya peripheral diajarkan di awal dan itu harus pakai alarm. Kalau itu udah cair identitasnya gampang, mau shifting jadi apapun bisa. Mau sampai jadi batu tetap kerasa. Iya. Kalau udah bisa jadi batu selama 1 jam, sama bisa jadi identitas orang kaya. Oke. Makanya menyadari diri kita yang sebenarnya itu menjadi sangat urgent sebelum kemudian teman-teman kalau di dalam pelatihan disuruh afirmasi, disuruh sugesti gitu kan. Saya pernah kan suatu hari tanya sama seseorang yang memang dia pakar di situ gitu ya, apa sih satu aja rumus biar orang itu bisa bangkit secara finansial begitu kan ya. Ya dia harus kenal dirinya sendiri, bahwa sesungguhnya dirinya adalah cinta, dirinya adalah consciousness yang besar gitu. Ketika dia sudah bisa step di situ gitu, ya nanti semuanya akan menjadi lebih mudah. Ini relate dengan yang disampaikan Mas Riko nggak sih itu? Betul. Jadi kayak misalnya ya tokoh paling utama di Loa kan Rhonda Byrne kan. Nah kita perlu menelusuri kisahnya dulu gimana. Kisahnya dulu kan dia bangkrut, terus dia sampai tidur di jalanan kalau nggak salah ya, bawa koper di jalanan. Akhirnya kan dia mengalami malam gelap jiwa, di mana dia harus mengalami perasaan nggak enaknya mau nggak mau karena dia nggak bisa ngapa-ngapain. Baru secara frame per frame akhirnya dia mengalami, otomatis pikirannya jadi lebih positif, perasaannya lebih enak, realitanya baru berubah. Jadi yang perlu dipraktekkan orang itu adalah meniru jalan setapak demi setapaknya, nggak langsung dia loncat ke afirmasi positif. Akhirnya kan dia meniru afirmasi positif padahal dalamnya masih negatif. Ya yang negatif harus disadari terlebih dahulu, hilang baru positifnya terjadi dengan sendirinya, nggak perlu diusahakan. Kecuali kalau orang udah kaya atau garis menengah itu lebih mudah. Tapi kalau orang sedang bermasalah, punya utang, disuruh afirmasi positif bisa jadi snapback, backfire, benar. tambah parah. Karena di dalam dirinya belum ada yang namanya sensasi kaya, itu nggak ada gitu ya Mas ya. Dan dia harus pura-pura. Counter attack-nya banyak dari pikiran. Kaya mana, utangmu masih banyak, anumu masih banyak. Critical thinking-nya masih banyak ya. Oke, itu yang kemudian kenapa kemudian kita dengan memilih jalan letting in itu menjadi lebih cepat ketimbang kemudian kita paksa lewat afirmasi, sugesti, sementara memang
kondisi tubuhnya memang dalam kondisi sensasinya memang dia basisnya basis kekurangan gitu ya. Oke. Makanya yang menyebabkan orang kaya afirmasi lebih cepat ya karena dia sudah merasakan sensasi kaya itu. Karena ketika orang kaya afirmasi aku kaya, atensinya ke kekayaan. Tapi kalau orang miskin, atensi aku kaya, afirmasi aku kaya, atensinya ke kemiskinan. Iya kan? Iya. Otomatis. Iya juga ya. Atensi itu kan selama ini gitu ya Mas ya. Aku seolah-olah memperhatikan yang terjadi di dalam kehidupanku sendiri itu memang sesuai dengan atensi gitu. Sesuai. Dengan Sesuai. Cuma ketika orang bermasalah, afirmasi, atensinya ke masalahnya. Apa tidak bisa kemudian diupayakan dengan teknik tertentu ketika orang memang dia basisnya kekurangan, tapi atensinya benar-benar diganti ke keberlimpahan gitu, kecukupan gitu. Itu nggak bisa atau susah? Susah ya. Hampir 90% susah, 90% gagal. Kan butuh usaha kan? Iya. Usaha yang sangat keras. Dia harus berperang sama pikirannya dan belum tentu menang. Bayangkanlah, 24 jam dia merasa kekurangan, hanya di 1 jam afirmasi dia kaya. Yang menang ya yang 23 jam. Oke. Nanti di kelas online dikasih nggak itu yang saldo-saldo itu? Dikasih. Oh, dikasih ya. Dibikin lengkap gitu ya. Termasuk itu ya, yang apa? Durasi lama gitu, biar kasusnya siapa artis itu Mas Heri? Siapa Mas Heri? Haritis itu nggak tergeneralisir itu gimana sih komennya Mas Riko? Ini penting loh Mas, ini penting ya, karena ini ternyata jadi tuntutan di pengadilan dan itu merusak rumah tangga gitu kan ya? Masa itu jadi tuntutan? Oh iya kayak jadi alasan mungkin ya, jadi alasan. Jadi gini, kebanyakan orang itu mengira bahwa cinta dan seks itu berbeda, padahal itu adalah satu kesatuan. Artinya seks yang mereka itu jadi cinta. Kalau dalam cinta romansa ya, bukan cinta universal ya. Artinya ketika seksnya benar-benar kedua belah pihak terpuaskan, akan muncul cinta otomatis. Tapi orang kebanyakan memisahkan antara seks dan cinta. Itu adalah hal yang sangat fatal. Sedangkan bayi itu lahirnya melalui seks. Jadi nggak mungkin bayi lahir, misal orang tuanya main Mobile Legends berdua, yang suaminya menang, terus spermanya ditransfer lewat Bluetooth, anaknya download di Play Store, kan ya nggak mungkin. Pasti lahir melalui seks. Artinya seks adalah benih awal dari cinta. Ketika seksnya terpuaskan kedua belah pihak, cinta baru bisa mereka secara utuh. Maksudnya cinta mereka artinya adalah cinta yang benar-benar cinta. Karena kebanyakan dari kita, masyarakat kita itu mengartikan sesuatu selain cinta sebagai cinta. Maksudnya apa? Sesuatu selain cinta bisa jadi eksploitasi, dominansi, berusaha mengendalikan, dan lain-lain. Atau misal kita merasa sepi, terus kita butuh orang. Kan itu bukan cinta. Cinta adalah kepenuhan terhadap diri sendiri, kita merasa komplit, kemudian kita ingin membagikan yang overflowing ini. Misal lah, dulu kita balik zaman dulu ya, SMA lah. Pasti ada 1 atau 2 orang. Mukanya biasa aja, tapi banyak digandrungi cewek. Iya kan? Kita pasti mengira, kok gantengan aku kok, tapi kok dia kok disukain cewek ya, kayak gampang banget deket cewek, terus ceweknya juga yang suka, dianya juga nggak butuh banyak usaha. Nah itu perlu diteliti, kenapa kok ada fenomena seperti itu. Karena dia penuh dengan dirinya sendiri, dia merasa lengkap. Ketika dia merasa lengkap, orang nyaman ke dia. Tapi ketika seseorang merasa tidak lengkap dengan dirinya sendiri, dia butuh orang lain, akhirnya dia berpura-pura jadi orang lain. Dia obsesi terhadap orang lain, kemudian orang lainnya juga tidak nyaman. Walaupun jadi, ya akhirnya pasti berusaha mempertahankan hubungannya. Nah, fenomena cinta bisa diganti judulnya jadi uang. Hal yang sama juga terjadi. Ketika orang terobsesi dengan uang, ya pasti dijauhi uang. Orang kaya nggak ada yang terobsesi dengan uang. Meskipun terobsesi, atensinya ke kekayaan, bukan ke kekurangan. Makanya yang kaya tambah kaya.
Berarti bisa ditarik konklusi bahagia dulu baru kaya dong sebenarnya. Bisa ditarik konklusi Iya kan seperti ya. itu. Bahagia dulu baru kaya gitu ya. Oke. Nah Mas, kalau tadi kan secara bisa ditarik sebuah kesimpulan gitu. Bahagia dulu baru kaya gitu. Tapi pada tataran realita gitu ya, di tengah-tengah masyarakat kita sering mendapati bagaimana orang kaya tapi dia hidupnya tidak bahagia, Pak. Nah, itu apa yang terjadi dengan mereka? Gini, jadi tidak apa ya, bahagia itu kan banyak spektrumnya. Ada yang memang orang ada belief systemnya itu lebih ke kekayaannya oke lah, tapi rumah tangganya nggak oke. Jadi spektrumnya sangat luas. Jadi orang yang kaya belum tentu bahagia dalam segi-segi yang lain. Jadi ketika orang intinya dia bahagia, kebanyakan masyarakat kita kan membagi spektrum kan. Oh, di kerjaan aku nyaman, di rumah tangga nggak nyaman. Ya pasti yang nggak nyaman itu akan ada masalah. Yang nyaman dia nggak ada masalah. Kayak misalnya ada orang usaha punya toko, tapi dia nggak nyaman di tokonya pasti turun omsetnya. Tapi ketika dia sama istrinya dia nyaman, rumah tangganya pasti baik. Nah, gimana caranya agar kebahagiaan itu menyentuh semua lingkup kehidupan? Ya harus disadari yang rasa nggak nyamannya. Otomatis dia bahagia tanpa perlu berusaha bahagia. Kan itu intinya asli. Tapi ada yang ini sering tanya juga sih. Kalau Mas Riko kan ketika kemudian kita ada masalah katanya disuruh nyadari ketidaknyamanannya itu, dan kemudian itu bisa dilakukan sambil rebahan gitu kan ya. Terus pertanyaannya katanya sampai berapa lama rebahannya gitu. Waktunya itu kita tahu bahwa ini rebahannya udah selesai itu sampai berapa lama gitu Mas. Nah intinya gini, ketika kita tanya berapa lama itu berarti kita mau lari. Aslinya kalau kita nggak bener-bener nggak lari, kita bener-bener berhenti di situ, itu 5 menit selesai. Kenapa kok bisa sampai seminggu, sebulan? Itu karena kita masih lari beberapa persen. Misal kita berhentinya 20%, larinya 80%. Kita nggak tahu. Dan kita kalau jujur kita pasti tahu itu sedang lari. Karena ketika kita tanya ini sampai kapan, berarti kita sedang lari. Iya kan? Itu makanya perlu kejujuran terhadap diri sendiri dan keberanian. Terus solusi dari Mas Riko apa nih ketika kemudian ada ibu-ibu gitu ya, Mas aku tuh udah ikut acaranya Mas Riko yang online maupun yang offline, aku niatnya pengen membuang atau kemudian meminimalisir sifatku yang pemarah dan selalu meledak-ledak gitu. Tapi semakin ku terima, semakin ku terima, justru yang terjadi malah anakku jadi korban, aku makin meledak-ledak gitu. Terus aku harus bagaimana gitu, gimana Mas? Nah ini intinya adalah ketika kita berusaha melenyapkan, berarti kita lari, backfire, snapback, tambah kita pasti jadi pemarah. Makanya perlu terlebih dahulu disadari pikiran yang rame, yang ingin agar kita nggak jadi pemarah, itu perlu disadari dulu. Ketika itu tersadari, baru kita bisa menyadari sensasi kemarahan itu sendiri. Kalau nggak gitu, kita cuma perang di kepala doang. Makanya latihan yang paling penting itu adalah menghuni tubuh dari dalam. Menghuni tubuh dari dalam. Ketika kita bisa menghuni tubuh kita dari dalam, kita merasakan tubuh kita, otomatis perasaan lebih bisa terasakan secara otomatis. Teknik itu nanti diajari di online? Diajari. Tanggal 1-2 ya, Juli ya. Mas Riko kan pernah kalau nggak salah bicara soal apa sih? Dunia ada di dalam diri, itu maksudnya apa sih? Dunia ada di dalam diri gitu. Nah, ketika aku bilang dunia ada di dalam diri, orang itu beranggapan bahwa diri adalah tubuh. Padahal yang tak maksud diri itu bukan tubuh. Apa tuh Mas? Apa kesalahan asumsinya kan di situ. Ketika orang tercerahkan bilang, misal Ramana sama Uso bilang seluruh dunia matahari, atau Al-Halad pun kan juga bilang seluruh dunia matahari bulan itu ada di dalam diriku. Cuma orang awam menganggap bahwa diri adalah tubuh. Mereka menganggap berarti apa yang dikatakan oleh Al-Halad adalah berarti artinya matahari ada di dalam tubuh kita. Ya nggak make sense. Tapi ketika dalam ranah mereka sudah paham, oh ternyata diriku ini bukan tubuh tapi adalah kesadaran, sedangkan tubuh hanyalah bagian kecil dari kesadaran, di situ baru make sense.
Artinya kesadaran melingkupi ruang dan waktu, karena di dalam kesadaran ruang dan waktu nggak ada. Jadi kayak bola, masa depan, masa lalu, masa kini itu terjadi secara bersamaan. Masa depan, masa lalu, masa kini terjadi secara bersamaan. Oke, keren. Dan di grup akhir-akhir ini saya lihat banyak teman-teman yang dulunya aktif meditasi statis, sekarang menjadi tidak melakukan meditasi lagi setelah kenal sama Mas Riko gitu. Kenapa bisa begitu? Ya karena urgensi untuk larinya sudah nggak ada, sudah mulai berkurang. Intinya ketika orang sudah nggak lari, ya mereka nggak akan ngapa-ngapain. Mereka ya akan menjalani keseluruhan hidupnya dengan enjoy dan penuh keterbukaan. Mereka nggak perlu melakukan apapun untuk lari. Meditasi sebagai ajang pelarian itu penjelasannya Mas Riko gimana gitu? Jadi apapun itu bisa dipakai lari. Misal Mas Hendra lagi sensasinya marah nih, kan di tubuh panas kan? Terus Mas Hendra cuci muka, lari nggak? Iya, lari. Misal Mas Hendra galau, stres, kan nafasnya nggak beraturan. Benar. Terus Mas Hendra melakukan anapanasati yoga, mengatur nafas, lari nggak? Lari. Intinya semesta itu punya ritmenya sendiri. Ketika kita menerima kesetresan kita, pola nafas kita yang acak, lama-lama nafas kita jadi seritme dengan ritme semesta. Itu yang diajarkan di Vipassana. Makanya di Vipassana tidak diajari untuk pengaturan nafas. Jadi nafasmu harus benar-benar apa adanya, hanya disaksikan, lama-lama nafasmu akan jadi natural, selaras dengan ritme semesta. Itu yang penting. Nggak usah dikonsentrasikan, tarik pelan, keluarin. Nggak perlu. Karena ketika kita berusaha mengendalikan nafas, artinya kita berusaha mengendalikan pengalaman kita. Ya nggak mungkin sadar sebagai kesadaran akhirnya. Tapi ketika kita nggak terlibat, intinya gini. Misalnya, kita ada emosi marah lah, terus kita terlibat, kita ingin melawan kemarahan, ya akhirnya kita perang kan? Akhirnya kita tidak sadar terhadap latar belakang kesejatian kita. Tapi kalau emosi ini dibiarkan, akhirnya kan kita hadir sebagai kesadaran. Kata kuncinya adalah dibiarkan masuk, dibiarkan keluar. Ketika dibiarkan, kita hadir sebagai kesadaran secara otomatis, tanpa usaha apapun. Yang penting itu aslinya. Tapi ketika kita sudah stay di situ, terkadang memang berarti selama ini Tuhan minta sembah itu siapa gitu gimana tuh Mas? Nggak ada pertanyaan itu. Pertanyaan itu nggak muncul. Kalaupun muncul itu kan pertanyaan dari karakter identitas dan tidak perlu dijawab. Iya kan? Semua pertanyaan adalah pertanyaan dari pikiran, dan pikiran tidak akan memahami kesadaran. Oke. Nah, aku sekarang pengen ya kita habis bicara soal kesadaran ya. Praktiknya nanti teman-teman bisa ikut di kelas Zoom aja selama 2 hari. Kalau Mas Riko bicara soal takdir dan free will-nya manusia itu kira-kira menurut Mas Riko apa? Jadi gini, kalau di India itu ada istilah takdir itu adalah bahagia. Takdir adalah? Bahagia. Bahagia itu semacam role film. Jadi ketika kita benar-benar sadar, kita akan memahami bahwa kehidupan ini adalah role film. Setiap orang punya role filmnya masing-masing. Jadi ketika melihat dari sudut pandangku, itu mungkin damai. Tapi kalau dilihat dari sudut pandangnya Om Hari, ya belum tentu damai. Bisa jadi dunianya adalah konflik. Role filmnya beda. Misalnya, anggaplah James Bond ini ada filmnya sama, tapi versi endingnya beda. Timelinenya beda. Di timeline pertama James Bond mati, timeline kedua James Bond menikah sama A, menderita. Timeline ketiga James Bond hidup, dia menikah sama B, dia bahagia. Di timeline keempat dia jadi kere, pengangguran, tidur di jalanan. Timeline kelima dia mungkin jadi presiden. Nah, pertanyaannya, gimana caranya biar kita sadar bahwa kita bukan James Bond yang ada di dalam film? Ya kita harus sadar. Kita harus bangun dari role filmnya. Kemudian kita bisa mengidentifikasi diri kita secara sengaja ke yang mana. Itu opsinya ada semua.
Jadi semesta ketidakterbatasan itu sedang terjadi semuanya, probabilitasnya. Jadi ketika kita sadar, kita bisa mengidentifikasi diri kita secara sengaja. Pertanyaannya, selama ini kan kita mengidentifikasi secara tanpa sengaja kan. Identifikasi itu terjadi secara otomatis akibat pola didikan orang tua dan masyarakat. Masalahnya itu tinggal gimana kita non-identifikasi dengan karakter kita yang ada saat ini, kemudian diidentifikasi secara sengaja ke identitas lain. Kalau di Osho ada teknik belajar identifikasi dengan batu. Itu paling mudah untuk mengalami kesadaran. Gimana caranya? Dia diidentifikasi dengan batu. Kita harus melihat batunya, kemudian kita melihat sebagai batunya, kemudian dari batu kita bisa bergeser ke pohon, dari pohon kita bisa bergeser ke air, kemudian kita bisa multi viewing. Hasilnya gampang, kalau bisa peripheral itu gampang. Peripheral adalah ketika kita multi viewing, ketika kita memandang dari semua sudut. Makanya kebanyakan orang ngeblank ketika peripheral. Itu transisi. Mas Riko pernah ngalami itu? Aku transisi itu 2 mingguan. Apa yang terjadi pada saat Mas Riko transisi gitu? Ya diajak ngomong nggak nyambung. Itu diajak kan ngomong nggak ya, nyambung. Itu sering teman-teman yang laku-laku tertentu itu kadang selama 2 bulan ya mohon maaf kayak orang gila. Bisa dibilang kayak orang nggak normal, nggak waras begitu. Enggak sih, enggak sampai gitu. Jadi sampai tidur di depan rumah segala macam itu beda ya? Oh beda. Oh beda. Kalau yang ini gimana? Ngeblanknya itu ngeblank. Pikirannya itu nggak ada sama sekali, bukan kemana-mana, tapi pikirannya benar-benar kosong. Tapi diajak ngomong nyambung nggak? Diajak ngomong itu aslinya itu nyambung, tapi males merespon. Males merespon. Karena nggak ada jawaban yang mau diutarakan. Aslinya itu bukan ngeblank yang dia apa ya? Dia nggak nyambung, tapi dia males jawab. Aslinya itu. Oke. Karena dari yang fokus 100% dia menjadi terbuka 100%. Nggak ada jawabannya, nggak ada apa ya, urgensi untuk menjawab itu nggak ada. Ya, tapi kalau misalnya lagi-lagi nih soal takdir sama free will tadi gitu, orang awam kan pasti diskursusnya adalah kita ini sebenarnya jalan hidup kita sudah ditulis dari sananya. Ataukah memang sebenarnya pure bisa kita drive sendiri gitu kehidupan kita itu tuh gimana Mas? Nah kalau kita sebagai NPC, artinya kalau kita sadarnya sebagai tokoh di dalam film ya nggak bisa, kita terikat dengan ceritanya. Artinya walaupun kita jalannya ke pengembangan diri itu adalah skenario dari filmnya. Tapi kalau kita sudah tidak teridentifikasi dengan karakter di dalam film ya kita ganti role filmnya secara halus. Setelah kita mengalami kesadaran, makanya kesadaran adalah awal pertama, itu adalah bagian paling penting, karena setelahnya kita bisa hadir sebagai karakter di dalam film, tapi kita tetap sadar bahwa kita adalah layarnya, kita nggak terjebak di dalamnya. Kayak artis lagi acting, dia tahu bahwa dia sedang acting saja. Maka semua kehidupannya adalah perayaan, itu adalah bagian terpentingnya. Kita ini sebagai pemainnya sekaligus sebagai layernya. Semuanya. Aslinya semuanya. Oke. Kalau Mas Riko memandang apa? Saya kan sering ya diskusi sama beberapa narasumber ini soal apa tuh namanya? Kisah Adam dan Hawa gitu. Yang di surga itu loh Mas, yang diusir di surga itu loh ya. Itu kalau dari perspektif Mas Riko sendiri gitu, cerita itu sebenarnya kan kalau dipikir-pikir kan nggak nalar gitu lah, berbenturan antara satu terminologi agama ini, misalnya di Islam ini bertentangan gitu loh, seolah-olah nggak make sense gitu. Nah kalau dalam perspektifnya Mas Riko sendiri itu sebenarnya apa sih yang ingin digambarkan gitu? Surga itu apa, bumi itu apa gitu, Adam itu apa, Hawa itu apa gitu Mas? Jadi gini, kalau mau dari sudut pandang lucu-lucuan ya. Iya. Ini gini, misal Mas Hendra di hutan ya, misal hutan. Terus Mas Hendra kan nggak tahu hutan itu tanaman apa aja kan, nggak tahu kan, banyak kan. Terus dengan sengaja
tak tunjuk, Mas, kamu jangan makan buah dari pohon itu. Kira-kira sampean penasaran nggak? Iya dong. Penasaran, pasti makan, Ngambil. pasti melanggar. Paling aman adalah tidak dikasih tahu, dan kemungkinannya hampir 0,0% kan, karena di hutan itu cuma satu pohon itu, hampir nggak ada kemungkinan dia makan buah itu. Itu kalau lucu-lucuan. Yeah. Berarti itu adalah game dari semesta agar ketuhanan mampu mengalami pengalaman sebagai manusia. Kalau dari kaidah yoga, adalah ketuhanan sedang bersandiwara menjadi berbagai macam manusia, tumbuhan, hewan, semuanya, agar bisa mengalami pengalaman dualitas. Kalau lucu-lucuan. Oke. Tapi kalau dari sudut pandang yang lebih serius, ya artinya manusia ketika dididik dengan cara tertentu, sosial tertentu, terus dogma tertentu, dia mulai kehilangan jati dirinya secara tanpa sadar. Yang awalnya dia kecilnya udah bahagia dalam state perayaan, pelan-pelan dia mulai menderita. Itu kalau yang pandangan lebih serius. Tapi pandangan yang lucu itu adalah yang paling benar biasanya. Iya kan? Nah, definisi surga sama bumi itu tuh apa menurut Mas Riko? Ya, surga itu adalah ketika kita bahagia dalam nuansa perayaan. Oke. Ketika neraka ya berarti kita menderita. Bisa disimpulkan surga adalah ketika kita stay di kesadaran tanpa kemudian kita tidak melekat dengan perasaan ego samskara dan seterusnya itu. Kalau yang di buminya sendiri, yang turun di bumi itu berarti saat kita kemudian masih terjebak di dualitas itu tadi. Bisa disimpulkan begitu? Atau gampangnya gini, aku kan sekarang lihat HP. Iya. Kalau kita berada di surga berarti aku sadar bahwa aku adalah ini. Ketika di neraka berarti aku salah paham, salah identifikasi, mengira bahwa aku adalah HP itu, yang menderita pasti. Oke. Terkonfirmasi sekarang, mantap ini ya. Oke, apa tadi Mas, cara ketuhanan dia ingin mengalami dualitas gitu ya? Mengalami dualitas. Cerita itu dari mana sih sebenarnya? Cerita itu banyak versi itu. Banyak versi, itu ya? dari di yoga ada, Hindu ada. Oh gitu ya? Oh. Banyak. Di tradisi Bon ada. Oke. Mas mau minta tolong Mas, ini kemarin itu kan Bupati Jember gitu kan, woro-woro gitu kalau nggak salah, tentang bakal ada bencana hebat di pesisir selatan gitu ya, tentang tsunami kalau nggak salah ya. Kemarin konferensi pers kan, nah dia tuh ketakutan Mas Riko mendengar kabar itu gitu, karena kan di situ dijelasin ya sama bupatinya itu, dan dia mulai ketakutan tuh, kira-kira ini terjadinya kapan gitu, karena aku sebentar lagi mau ke sana Mas Hendra gitu kan. Nah itu tuh menghadapi berita yang seperti itu gitu kan, yang jelas Bupati Jember kan dia berbasis data mungkin ya, BMKG dan seterusnya gitu. Nah itu kan menimbulkan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran gitu. Sesimpel apa cara Mas Riko menghadapi hal-hal seperti itu? Jadi ketika bupatinya dengar berita semacam tsunami, data BMKG, ya disadari aja ketakutannya. Iya kan? Disadari, dibiarkan sampai damai. Ya nanti kalau spontanitas gerak ke sana ya ke sana. Dan belum tentu ketika gerak ke sana nggak kena tsunami, bisa aja kena. Iya kan? Kenapa kita takut? Karena kita mengidentifikasi diri kita sebagai tubuh, sebagai manusia. Tapi kalau dari sisi ombaknya, ya dia bukan bencana, cuma gerakan doang kan. Ya memang waktunya gerak tsunami. Dari sisi manusia itu adalah bencana. Dari sisi yang lain belum tentu itu adalah bencana. Jadi ya udah, yang penting kata kuncinya disadari aja gitu. Disadari aja perasaan yang muncul saat itu gitu ya. Intinya kan balik lagi, takut mati, intinya itu. Karena kita mengira diri kita adalah tubuh fisik, kemudian ya pasti muncul takut akan kematian. Paling benar ke kuburan. Oke. Jadi selama ini Mas Riko nggak pernah mengalami takut mati segala macam gitu? Nggak pernah sih. Oh, nggak pernah ya? Kematian menurut Mas Riko apa?
nggak ada kematian. Nggak ada kematian? Nggak ada. Kelahiran kan juga nggak ada. Kelahiran nggak ada? Yang lahir kan fisiknya. Oke. Kitanya nggak lahir dan kitanya nggak mati. Makanya Kitanya semua nggak orang lahir dan tercerahkan kitanya itu nggak pasti bilangnya, aku nggak mati, mati. aku cuma numpang lewat saja. Dari tahun ini sampai tahun ini, nggak mati. Setelah itu kemana? Nah, pertanyaan kemana berarti mengibaratkan diri kita itu sebagai sosok. Kemana? Pertanyaan kemana berarti ada ruang dan waktu. Oh, Iya kan? Iya. Kita setelah mati kemana? Berarti kita mengidentifikasi diri kita sebagai sesuatu yang ada di dalam tubuh. Padahal jiwa adalah sesuatu yang melingkupi tubuh, bukan ada di dalam tubuh. melingkupi tubuh. Tapi jiwa yang satu dan jiwa yang lainnya terpisah atau satu kesatuan? Nah, ketika kita menganggap jiwa kita terpisah, berarti itu belum ada di tataran jiwa, tapi masih di identitas. Iya. Sip. Mulai agak pinter dikit. Bagaimana langkah konkret menerapkan letting in dalam pekerjaan dan mensinkronkan apa yang sudah kita pahami dengan bawahan? Seperti contoh, kami punya 9 unit, membawai 9 unit, instalasi dari beragam bidang disiplin ilmu dan masing-masing ada kepala unit dan permasalahan yang kompleks. Bagaimana teknik atau cara real untuk solusi memecahkan masalah problem solving dari sisi letting in dan lain sebagainya. Itu Mas pertanyaannya, Mas. Nah, intinya itu tidak usah bingung terkait doing-nya. Jadi kalian perlu menyadari perasaannya sampai benar-benar damai, kemudian nanti akan gerak-gerak sendiri. Dan gerak apapun arahnya pasti hasilnya sama. Orang kaya ketika dia merasa kaya, dia mau gerak ke arah selatan, barat, timur, ketemunya uang. Kalau dia merasa miskin, mau itu ke barat, doingnya, mau itu ke utara, atas, bawah, manapun arahnya, tetap ketemunya nggak ketemu uang. Makanya doing adalah tataran yang tidak usah terlalu dibingungkan. Otak kita pasti bingung, makanya perlu menyadari aliran pikiran, perlu didengarkan, perlu berlatih mendengarkan suara-suara yang muncul di kepala, jangan memihak salah satu. Biasanya kan kayak jadi dua kan, dia ngobrol sendiri kan. Biasanya kita condong ke salah satu sisi suara. Coba jadi sosok ketiga yang menyaksikan. Tapi terkadang teman-teman itu kan baru berlatih sehari, 2 hari, seminggu gitu. Itu tuh sudah mengambil sebuah kesimpulan sih. Oh, ternyata aku nggak cocok dengan teknik ini gitu. Itu pun juga terjadi kan. Kalau dalam apa tuh namanya kita berbicara soal mindset gitu kan, salah satu untuk mengubah program-program negatif itu kan dengan self talk, dengan scripting, yang itu kemudian hasilnya terkadang memang pasti ada kemajuan ketika dilakukan selama 90 hari berturut-turut, karena itu habit kan ya gitu. Nah, teman-teman ternyata banyak juga yang mengalami hal seperti itu, baru beberapa minggu itu sudah ngambil kesimpulan. Itu gimana tuh, Mas? Nah, ya gini, intinya tuh untuk mencapai keinginannya teman-teman itu kan butuh beberapa slide kan. Misal 50 slide. Nah, sampean baru melewati 10 slide, sampean udah balik arah. Jadi harus disadari bahwa start kita itu memang berbeda-beda gitu ya. Beda-beda. Ya yang kaya startnya dari garis tengah atau dari garis finish dia sudah. Iya. Nah, kadang baru melewati beberapa slide gitu sudah. Kalau secara fisikal startnya beda-beda. Secara kesadaran kita sudah ada di garis finish. Berarti ketika kemudian belum membuahkan hasil, berlatihnya aja yang dilakukan secara kontinu gitu. Bukan berlatih sih, ya mengalir aja, biarkan mengalir. Itu kan kayak batu loncatan ya. Ya udah dialiri aja kayak air lah. Misal kita adalah air dari arah utara, dari atas gunung, kan itu kan butuh proses agar bisa ke lautan. Secara dimensi fisik kan butuh ruang dan waktu. Walaupun secara kesadaran dia sudah being, tapi secara dimensi fisik dia perlu melewati kora-koranya orang, dia perlu melewati dekatnya septic tank, dia perlu melewati area kali, sungai, sampai akhirnya baru sampai lautan. Kaitannya seseorang itu dia kan ingin menapaki ya sampai ke kesadaran tingkat tinggi, stay di kesadaran yang dimaksud oleh Mas Riko itu tadi menjadi sebuah lautan itu, katanya ada yang mengatakan kepada saya gitu, kamu
Ya salah satu latihannya yang paling simpel supaya kamu tidak menggenggam terus, kamu nggak boleh pelit gitu. Itu kaitannya apa menurut Mas Riko gitu, supaya kita kemudian melepas gitu, belajar melepas gitu. Jadi gini, kalau terkait kesadaran itu tidak ada tinggi dan rendah. Kalau nuansa emosi itu ada. Oke, nuansa emosi tinggi, nuansa emosi rendah. Ya. Kalau nuansa emosi rendah ya kemarahan, apatis, ketidakberdayaan, ketidaklayakan. Nuansa emosi tinggi ya kedamaian, kebahagiaan. Tapi kan kesadaran adalah yang melingkupi kedua sisinya. Melingkupi. Makanya sudah ada di garis finishnya. Ketika sampean marah, sampean sadar. Ketika sampean bahagia juga ada kesadaran di belakangnya. Ada latar belakangnya. Misalnya dinding lah. Dinding dicoret-coreti, mau itu coretannya jelek atau bagus, dindingnya tetap ada di belakangnya. Nah, dinding itu adalah kesadaran. Kalau mau disimboliskan ke dinding atau papan tulis. Ya. Dinding adalah kesadaran gitu ya. Kesadaran melingkupi emosi yang negatif maupun yang positif gitu ya. Kalau soal pelitnya ya opsional. Kalau orang merasa miskin, dia mengeluarkan uang, dia makin merasa miskin. Tapi kalau dia di tingkat menengah atau atas, itu lebih mudah. Ketika dia mengeluarkan, dia merasa lebih kaya. Tapi yang di tingkat bawah, ketika dia punya utang, dia dipaksa, misal karena ada dogma sedekah atau dogma yang lain, itu biasanya jadi backfire. Bahayanya di situ. Makanya perlu menyadari rasa nggak nyamannya. Sampai dia nyaman, tiba-tiba muncul keinginan sedekah, ya itu baru sedekahkan. Memunculkan sensasi kaya secara konsisten itu versi letting in, berarti seperti apa konkretnya? Nanti muncul sendiri. Muncul sendiri. Ketika rasa ketidaklayakannya sudah disadari total. Orang kaya nggak perlu berusaha beremosi kaya. Dia konsisten. Baik Mas Riko, titip pertanyaan Mas Hendra. Di video Mas Riko pernah menjelaskan apapun yang kita usahakan untuk mencari sesuatu adalah bentuk pelarian. Apakah kita bekerja sehari-hari itu juga sebagai pelarian? Bisa jadi. Jadi ketika kita merasa miskin atau merasa nggak punya uang, kita merasa kekurangan, itu biasanya ya karena kita merasa kekurangan, kita mengira bahwa kita harus melakukan sesuatu agar kaya. Berarti kan lari. Tapi kalau orang kaya beda. Oh, aku ingin dapat uang, aku harus melakukan sesuatu. Beda nggak? Oh, aku harus menunjukkan kreativitas biar orang mau menghargai aku, biar orang mau memberikan uangnya untukku. Atensinya beda. Beda jauh. Sangat berbeda jauh. Jadi ketika dilakukan oleh mereka yang sedang bermasalah, itu bisa jadi pelarian semua. Tapi kalau nggak ada masalah, ya nggak lari. Iya kan? Oke, sambil diminum dulu Mas Riko ya. Siap. Sambil diminum dulu. Nah, ini sekarang kita akan geser ke mirroring Mas Riko. Jadi ternyata pada saat praktik mirroring itu teman-teman punya pengalaman yang berbeda-beda begitu ya. Ada yang mengatakan saat mirroring gitu wajah dan tubuh hilang langsung tembus ke background dinding. Itu namanya fenomena apa Mas gitu? Dan setelah menemui dan merasakan fenomena seperti itu gitu, evaluasinya seperti apa pula gitu Mas? Kan itu kan masih fenomena, kalau mau kita bahasakan agak keren ya, fenomena spiritual. Nggak usah dihiraukan. Nggak usah dihiraukan. Yang penting adalah nanti efeknya kalian lebih damai. Karena emosi-emosi negatifnya mulai terkuras. Itu kan cukup kita menyadari melihat tubuh kita gitu disadari aja. Ya. Kayak misalnya tiba-tiba keluar asap, kelihatannya kita itu kan bentuk-bentuk ilusi optik karena ada pendaman. Karena kita ada dogma kalau misal kita banyak emosi negatif nanti cahayanya hitam, atau misal lah orang kalau sering lihat acara TV ruqyah muntah-muntah, ketika mirroring bisa jadi dia muntah-muntah karena dia percaya bahwa pembersihan itu ada muntah-muntahnya. Dan belum tentu orang lain muntah-muntah, belum tentu. Itu mungkin yang sering terjadi di ruqyah itu ya. Oke. Karena sudah ada data dulu, orang dulu biasanya muntah-muntah, maka ikut muntah-muntah juga. Ikut, jadi biawak dia.
jadi biawak, terus teriak-teriak gitu kan ya. Terus paranormalnya sut gitu kan ya. Oke, iya, bener juga sih. Iya, masuk akal itu. Kenapa mirroring wajah kita bisa berubah dan ada efek lega setelahnya? Kok bisa kayak gitu? Emang ada apa dengan mirroring, Om? Ya, disadari aja pertanyaannya. Aslinya kan pertanyaan nggak penting kan, kayak gitu kan. Ini kenapa gitu kan nggak penting kan, ini tinggal praktek. Soalnya kalau kita jawab, pertanyaannya itu bertambah, nyabang jadi 10 pertanyaan nanti. Mending dilakoni aja. Ini dilakoni aja. Kalau ada pertanyaan, Om ini kenapa kok fenomenanya gini, ya disadari aja. Iya. Jawabanku selalu sama kok, disadari ayo. Ketika dalam pembicaraan atau diskusi mengalami hal kurang menyenangkan, misal kita dituduh, dihujat, dicaci maki, dalam batas respon adalah mengenali dan menerima rasa-rasa itu kan. Apa gimana reaksi yang kira-kira tepat sesuai proses letting in gitu. Kan dalam situasi pembicaraan mosok yo menentok gitu kan ya gitu. Gimana tuh? Jadi nggak ada proses yang tepat atau salah. Jadi apapun yang kalian alami itu sudah benar, asal tidak ditolak. Misal aku diskusi sama Om Hari, terus kita berdebat panjang sampai misu-misuan, terus rasaku nggak nyaman, rasanya Om Hari nggak nyaman, ya itu adalah hal yang baik. Ya udah, tinggal nggak usah ditolak, dibiarkan muncul apa adanya. Artinya dibiarkan muncul apa adanya bukan berarti aku melemparkan kemarahanku ke Om Hari. Jadi bukan ekspresi dan bukan represi, tapi disadari sensasi tubuhnya. Oke, masuk ya, Mas. Sip. Dan ini ada pertanyaan agak aneh dikit nih. Untuk mendatangkan keajaiban, misalnya tidak punya keinginan apa-apa, tiba-tiba bisa dapat 1 M sehari gitu. Gimana caranya gitu? Nah, ketika kita intinya itu adalah sama-sama masih berkeinginan. Sebelumnya kita ingin mobil, sekarang kita ingin agar tidak punya keinginan. Ya. Sama. Oh. Sama kan? Kita ingin agar tidak punya keinginan, agar keajaiban terjadi dan 1 M tiap hari. Kalau kita lihat ya itu keinginan. Jadi sadari. Ini jawaban filsuf Riko Utama. Jadi teman-teman kalau pengen paham dan benar-benar secara real, secara konkret, sekali lagi saya mengingatkan, karena banyak teman-teman yang cocok setelah ikut letting in, baik itu online maupun offline, silakan jangan sampai lewatkan. Nanti di tanggal 1 sampai 2 Juli, jadi kita itu biasanya kalau zoomnya itu jam 7 malam itu atau setengah 8 gitu, sekitar 2 sampai 3 jam ya ini ya biasanya ya, sampai jam 11 ya, sampai jam 11, dan itu selama 2 hari. Silakan ikut WA ke nomor biasanya Mbak, di bio ada, atau di deskripsi YouTube Ngaji Roso ada. Sudah ada 5 kalau nggak salah yang daftar. Nah ini Mas Riko ada pertanyaan lagi, bagaimana caranya membuka sedikit ke lautan, karena posisi sekarang masih di ombak Mas kita. Membuka sedikit biar bisa geser ke lautan gitu. Iya, aslinya nggak perlu dibuka, dia sudah lautan, cuma dia terlalu fokus sebagai ombak. Makanya teknik shortcutnya adalah peripheral. Langsung open. Ya. Peripheral bisa lewat penglihatan, bisa lewat telinga, begitu ya. Gitu kan Mas? Iya, betul. Ya. Kalau yang main bola itu apa Mas? Peripheral juga tuh? Peripheral. Oh, peripheral ya. Oke. Sip. Jadi pertanyaan Mas Indra buat Mas Lautan, apa kalau sudah letting in menjadi tidak ada apa-apa, bahkan terima kasih dan bersyukur tidak diperlukan lagi? Artinya apa, cukup stay di kesadaran aja sebab diri sudah pada ketuhanan itu sendiri? Gitu Mas pertanyaannya Mas. Intinya kebanyakan orang itu mengira ketika sudah ada di lautan nggak ada apa-apa. Ketika di lautan ya tetap ada apa-apa, tapi kita tidak terpengaruh apapun. Intinya itu kita tidak terpengaruh, kita tidak menderita. Intinya itu tetap hidup kalian akan tetap seru. Misalnya kita jatuh cinta, ya kita akan mencintai tanpa melekat. Gitu kan? Oke. Tidak melekat terhadap apapun intinya. Tidak sering terbawa-bawa, misalnya kayak orang lagi rame-rame, ini gimana nih kasus Vina ini, oh jangan-jangan ini hanya untuk menutupi Kaisang yang pengen maju
pilkada misalnya usianya 25 tahun bisa maju dan seterusnya. Terus ini dalam rangka untuk nutupi kasus apa tuh namanya korupsi yang kemarin besar-besaran tambang, itu nggak terpengaruh gitu-gitu? Nggak terpengaruh. Oke, nggak terpengaruh soal ormas tuh fungsinya apa sih gitu? Fungsinya ormas tuh untuk mengelola tambang batu bara atau apa, itu nggak pengaruh ya? Nggak terpengaruh. Oke. Sampean nggak ada hubungannya ketika sampean hadir sebagai kesadaran. Asik aja Bahkan pokoknya. realitanya juga nggak terpengaruh. Jadi ada orang yang terpengaruh karena dia fokus di situ, Kayak yang itu kemarin atensi. yang Prabowo nangis itu. Kalau pendamainya beda-beda kan ada yang nangis, ada yang enggak. Yang Prabowo dihujat. Oh gitu. Bah, Iya. Oke lah, menarik. Nah, penting gitu mas. Kadang kita masih terbawa ya mas. Ini gimana nih seluruh sorot kamera ini mengarah ke Vina gitu kan ya. Kasus Vina ini ada apa gitu. Kita masih sering terpengaruh hal-hal yang demikian, Mas Riko gitu. Kalau analisanya beberapa pakar sih, wah ini ada yang menggerakkan viral di atas viral segala macam, dibuat viral cuma supaya fokusnya tergeser. Kita masih sering kayak gitu kadang, dan itu kadang bikin gregetan gitu. Ya, bikin UTE mumet. Iya. Padahal nggak harus dimumutin. Kalau aku sih yang masih sering gregetan gitu kadang kalau apa misalnya badminton kalah, timnas kalah, itu gimana sih mas? Ya disadari ketidaknyamanannya, itu penting. Lama-lama ketika ketidaknyamanannya diterima, lama-lama walaupun badmintonnya kalah sampean biasa aja. Oh. Karena sampean sudah tidak teridentifikasi dengan nasionalitas. Oke. Tapi sampean bisa dengan sengaja mengidentifikasi dengan nasionalitas. Tapi sampean tidak sampean hanya berakting, tapi sampean nggak menderita. Akhirnya kita bisa bicara jika kemungkinan sesuatu yang tidak mungkin maka kekalahan adalah solusinya gitu kira-kira ya. Dan kita tetap tidak berefek lagi, Tidak tetap berefek. produktif gitu ya. Tetap produktif. Nah, aku kadang jadi nggak produktif gitu setelah yang didukung kalah gitu kan. Aduh parah sih memang. Mas, bagaimana mekanisme internal kesadaran dalam memproses samskara dapat mempengaruhi pola bawah sadar seseorang? Dan sejauh mana kemampuan untuk menghadapi dan meresapi samskara tersebut dapat mengarahkan pada transformasi psikologis yang mendalam, Mas? Nah, ketika kita sudah hadir sebagai kesadaran, kita sudah sadar, samskara nggak ada. Oke. Makanya yang tak tekankan di letting in itu bukan letting in-nya, tapi adalah open awareness-nya. Open awareness. Ketika kita sudah sadar sebagai kesadaran, kita sadar bahwa kita sadar, samskara nggak ada. Hanya cukup dibiasakan sesering mungkin. Makanya pakai alarm. Iya. Makanya Fungsinya alarm untuk agar misal gini, misal kita kan sadar itu kan misal sadar 1 menit, terus Iya. lupanya 6 jam, Oke. terus sadar lagi, lupa lagi 6 jam. Pakai alarm kan lebih sistematis. Jadi sehari kalau pakai alarm bisa jadi kita sadarnya total itu bisa jadi 6 jam. alarm ini dalam rangka cara yang cukup efektif untuk memaksa barangkali ya supaya kita kemudian disiplin untuk berlatih terus gitu ya. Iya, agar mengingatkan agar kita sadar. Iya. Karena Karena ya sudah terlanjur kebiasaan nggak sadar. oke. Ya kita perlu alat bantu. Supaya kita disiplin aja sih sebenarnya ya. Karena Ya. kan yang jadi problem teman-teman rata-rata itu gitu. Males latihan gitu kan. Padahal Males juga latihan. aslinya nggak latihan itu. Kan enak rasanya kan ketika Iya, peripheral open awareness kan rasanya nggak menderita. Kenapa orang suka menderita ya? Karena sudah kebiasaan. Oke. Nah, cara disiplin ini tadi udah dijawab teman-teman ya. Salah satunya kalau kita pengen konsisten di peripheral dengan alarm tadi ya mas Iya. ya, alarm ya. Nah, ketika kemudian perasaan galau gitu, karena rumah nggak terjual gitu, dagangan online sepi gitu. Untuk membaliknya dengan cara letting in ini bagaimana? Langsung peripheral. Langsung peripheral. Nggak ada perasaan apapun. Kalau mau letting in ya dirasain total perasaannya. Tapi kalau udah bisa peripheral, udah bisa open awareness ya langsung open awareness. Pasti ada jalan. Bukan ada jalan, ya ada ruang. Ada ruang. Bukan jalan aslinya, ruang. Ada data baru atau Bukan gimana? data baru, identitas baru.
Identitas baru. Kalau mau bilang identitas baru. Kalau identitasnya baru, otomatis realitanya baru. Lebih apa tuh namanya? Lebih signifikan mana kira-kira perubahannya dengan cara seperti itu dibandingkan dengan oke, daganganku sepi, dagangan onlineku sepi gitu. Oke deh, aku coba komunikasi sama temenku yang dagangannya rame gitu. Solusinya apa sih? Oh, tak lihat ini. Itu lebih efektif mana menurut Mas Riko? Jadi kita doing, kita langsung ada action gitu dengan tadi very viral. Nah, kalau action kan kita semacam kita doing dengan tanpa mata, buta arah. Kita nggak tahu itu akan jadi solusi atau enggak, ya kan? Bisa jadi slide-nya itu tambah mundur. Oke. Misal kita udah ada di slide 10, kita mundur ke slide 1 tambah lewat doing. Karena kita nggak tahu. Tapi kalau kita sudah being, kita sudah benar-benar sadar, itu pasti maju slide-nya. Kita nggak stuck di slide yang 10 itu tadi, atau kita nggak mundur. Lebih mudah, effortless kalau tak bilang. Lebih mudah Karena kita pelan-pelan tidak teridentifikasi dengan tubuh kita. Ketika kita tidak teridentifikasi dengan tubuh, otomatis kita tidak teridentifikasi dengan gerakan. Oke. Akhirnya kita dapat kesimpulan yang gerak bukan kita, tapi juga sekaligus adalah kita. Bos Heri ini kan ikut pelatihan banyak ini, master ya kan, trainer apa tuh namanya, trainer mindset segala macam gitu. Setelah ketemu Mas Riko tuh gimana itu? Hah? Gimana? Terbantahkan semua atau seperti apa gitu? Jujur. Oke Mas, ini kasihan Mas, seorang ibu. Jadi dia dulu ketika suaminya masih hidup, sekarang udah almarhum. Itu tuh sering mendapatkan siksaan fisik gitu. Sering mendapatkan siksaan fisik, bahkan sempat mau diancam dibunuh gitu. Efeknya sekarang hidupnya dia itu kacau gitu, nggak karu-karuan gitu. Mungkin karena pendaman emosi dan luka batin yang belum clear gitu ya. Samskaranya masih melekat atau apa gitu. Nah, caranya memutus rasa luka di hati itu yang bisa dilakukan secara terus-menerus itu bagaimana? Disadari Tanpa lari, atau langsung hadir sebagai kesadaran. Ini kan kasusnya, walaupun dia menikah, dia akan dapat KDRT lagi. Kalau dia menikah lagi 99%. Oh. Kalaupun nggak sama, misal dia nggak menikah, dia juga akan dapat kekerasan verbal atau dari sekitarnya. Intinya hal-hal case yang sejenis pasti dia dapat, karena dia teridentifikasi dengan identitasnya yang bernama misalnya namanya Busri. Dia teridentifikasi dengan Busri yang punya karakter dia victim, dia janda, dia korban KDRT dan lain-lain. Tapi ketika dia sadar kan dia bisa shifting ke ya misal Busri yang gini. Intinya itu ganti role film. Kalau kita bisa hadir sebagai kesadaran, walaupun letting in juga ketika kita benar letting innya, ketika kita tidak lari, itu shifting sendiri secara otomatis, very viral. Oke. Ya ini nih, kadang kita udah belajar letting in ya, mobil berat-berat gitu ya, yang sering kita omongkan beberapa waktu yang lalu gitu kan ya. Nah, wis pelan-pelan udah bisa sih ya, udah wis nggak terlalu ngefek kayak dulu gitu kan ya. Tapi moro-moro untuk kabar, Mas, mobilnya yang ini kok habis dinaiki kucing atau ayam gitu ya, parah gitu. Itu berarti belum bisa. Belum. Tandanya udah bisa yang paling mudah apa? Ketika kemudian berat, nggak segera dibawa ke bengkel atau bagaimana? Tandanya ketika itu berat zaman bahagia. Ketika berat bahagia. Ketika berat itu bahagia. bisa jadi gini. Ketika itu berat, tiba-tiba yang awalnya kan pikiran otomatisnya sampean ketika itu berat, waduh keluar uang lagi ini gitu kan. Ketika emosinya sudah selesai, pikirannya akan ganti. Berat, wah ini mau dapat uang aku. Bisa jadi pikirannya akan ganti gitu. Itu berarti tandanya sudah selesai. Oh gitu ya. Dan bisa jadi dapat uang beneran. Iya sih, aku sering ngalamin itu. Itu apa Mas? Itu namanya apa Mas? Jadi kalau aku misalnya gini Mas, aku ini nggak salah. Terus kemudian tiba-tiba dianggap salah gitu kan ya, dianggap kan
Terus tapi di kepalaku gitu, ketika aku nggak salah terus dianggap salah, itu mesti aku bakal naik level gitu. Rezekiku mesti akan dapat peluang baru, dan itu selalu begitu, Mas. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, belief. Oke. Tapi ya, akhirnya sampean terjebak di situ. Gimana, Mas? Nah, ketika sampean mengira sampean adalah korban, itu kan sampean mengira diri sampean adalah korban kan? Sampean akan jadi korban terus. Pasti itu looping. Pasti akan sampean ketemu skenario yang sama terus menerus. Jadi yang perlu disadari ketika sampean disalahkan orang adalah menyadari rasa yang tidak nyaman akibat disalahkan. Jadi sampean nggak ngelempar ke orang itu. Oh, orang itu kesur jancuk. Jadi jangan dilempar. Sampean standby di sini. Lama-lama skenario itu hilang dari kehidupannya sampean. Sampean nggak akan menemui skenario kayak hal-hal tersebut. Menarik ya, teman-teman, ini keren. Ini ilmu baru. Makanya wajib tak rekomendasikan ya. Ikut letting in. Wis nggak peduli itu mau online mau offline gitu, karena teman-teman banyak sekali yang sudah merasakan manfaatnya gitu. Dan ini benar-benar real, teman-teman. Tetapi juga ada, kita tidak munafik, ada juga 1, 2, 3 beberapa teman yang memang masih kesulitan gitu. Tapi tadi sudah saya tanyakan sih dengan Mas Riko, case-case bagaimana yang aku sudah ikut letting in tapi masih belum bisa, Mas, memendam rasa marahku, semakin tak terima emosinya, semakin tak peluk seperti yang disampaikan Mas Riko, aku malah semakin meledak-ledak gitu kan ya, Mas Riko ya. Gitu. Jadi kalau melihat percakapan di grup teman-teman sangat-sangat menarik gitu ya. Mas Hari, Mas Joko begitu telaten dengan Mas Riko gitu ya. Trio lautan ya, yang kemudian membimbing teman-teman yang setiap hari bertanya terus gitu. Luar biasa ya. Acaranya ikut kelas online-nya di nomor biasanya dong. Mungkin Mas Hari bisa ketik lah, atau Mas Joko mungkin bisa ketik nomor handphone saya nanti. Oke. Atau nanti bisa lihat di bio aja ya teman-teman, di nomor seperti biasanya atau di deskripsi YouTube Ngaji Roso. Oke, Mas Riko, kita lanjut sebentar lagi, Mas Riko. Teman-teman, karena nanti mau geser ke Jogja gitu ya, untuk acara besok meditasi sedulur sejati. Nah, perasaan minder di depan muka umum apakah bisa diobati dengan letting in, Mas Riko gitu. Jadi dia kalau mau public speaking gitu ya, di hadapan banyak orang itu muncul rasa cemas, muncul rasa nervous gitu. Itu tuh bagaimana triknya, Mas Riko? Jangan diobati. Dibiarin. Ketika dibiarin, kita rasain total, hilang pasti. Pasti hilang. Kalau semakin kita perangi, dia semakin besar. Oke. Nah, Mas, kalau misalnya grogi, nervous, mau bicara di depan muka umum gitu, katanya Mas Riko kan diobatin aja gitu. Dibiarin aja gitu. Sorry, bukan diobatin tapi dibiarin gitu. Berarti ketika effortless, mana mungkin dia tadinya nggak bisa terus bisa berani ngomong dengan pede, itu gimana, Mas? Nah, itu ketika emosinya sudah lepas, itu kan ada selet-selet yang harus dia tapaki. Nah, hasilnya dia harus mengalir aja. Pasti bisa, pasti nggak grogi lama-lama. Bahkan di detik itu kemungkinan dia nggak akan grogi. Ketika pasti dia ada menerima, oh aku lagi grogi, oh ya udahlah. Oke. Pasti ada aja gejala-gejala baru mungkin yang itu akan menyebabkan dia, entah itu dia berlatih ketemu orang yang tepat. Pasti ada. Oke. Tetapi point of view-nya adalah ya disadari dulu aja gitu. Perasaan yang muncul saat itu gitu ya. Nervousnya, groginya gitu ya. Clear ya teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan terjawab semua pertanyaannya. 10 menit ke depan teman-teman boleh nuliskan di kolom komentar yang mau ditanyakan tentang apa sekiranya yang masih bingung gitu, mungkin bisa ditanyakan gitu. Boleh nggak sih merasa selalu jadi orang yang beruntung gitu, Mas? Sensasi beruntung? Ya boleh ya? Nggak apa-apa. Masalahnya adalah jangan memaksakan merasa sebagai orang beruntung. Jangan memaksakan merasa sebagai orang yang beruntung. Kalau ada orang misal orang selalu beruntung karena dia merasa beruntung, terus kita niru, itu pasti kebanyakan gagal. Karena kita meniru hasilnya, bukan sebabnya.
Oke. Jadi yang nggak boleh justru yang memaksakan tadi ya, Mas Riko ya. Oke. Nah, Mas Riko di dalam pernah menulis sebuah quote ya. Quote-nya diantaranya adalah, apakah warna terpisah dari penglihatan? Jika engkau tidak melihat, apakah warna tetap ada? Jika tidak ada, bagaimana mungkin ada penglihat dan objek warna? Bukankah hanya ada penglihatan saja, tidak ada keterpisahan? Itu apa Mas tuh? Nah, misal kita melihat HP itu kalau kita benar-benar sadar, aslinya penglihatan itu adalah misal Mas Hendra lihat aku, yang Mas Hendra lihat apa? Ya Mas Riko. Apa ya? Sampai nggak dengar? Oh iya. Sampai nggak dengar, sampai nggak menyentuh, sampai nggak menggunakan indera lain kecuali penglihatan. Yang sampai lihat apa? Yang saya lihat ya. Sampai tidak menggunakan ingatan. Yang sampai lihat apa? Ya melihat tubuh fisik gitu aja. Sampai tahu ini tubuh dari mana? Oh iya ya. Kan sampai cuma ngelihat warna. Melihat kumpulan warna kan, kumpulan tekstur warna kan. Oh, warna ini beda sama ini. Ketika sampai lihat dari sudut lain, itu pun yang kelihatan warna, bukan tubuh. Kalau pakai 5 indera baru sampai tahu, oh bisa ini tubuh. identifikasi bahwa ini adalah Bisa tubuh, ini Riko diidentifikasi. gitu ya. Misal orang buta, ini ada penelitian, orang buta, dia kan tahu, oh ini bulat, oh ini kotak. Ketika dia operasi, ada mata, disuruh bedain yang bulat mana, yang kotak mana, dia nggak tahu. Karena dia tidak ada data di matanya. Ketika disentuh, baru tahu, baru dia bisa nyocokkan, oh ternyata penglihatan dari bentuk bulat ini gini, kotak ini gini, baru selanjutnya dia tahu. Sebelumnya dia nggak tahu. Artinya, sensasi penglihatan itu menyatu dengan indera penglihatannya. Oke. Jadi dia hanya melihat kumpulan warna, kemudian tanpa ingatan, tanpa dan ingatan sebagainya, gitu. Dan pertanyaannya, apakah kumpulan warna itu terpisah dengan penglihatannya? Nggak terpisah kan? Ketika sampean merep kan sampean nggak bisa lihat warnanya. Iya. Ketika sampean nggak menyentuh, sampean nggak bisa merasakan sentuhan tubuhnya. Iya. Tidak terpisah dengan inderanya. Oke, siap. Ya, boleh banget teman-teman bisa tanya ya. Gimana caranya letting in hutang yang sebentar lagi jatuh tempo, Mas? Gak apa-apa ini dijawab, meskipun udah sering teman-teman tanya ya, barangkali ada yang belum dengar gitu. Ya disadari rasa nggak nyamannya. Ambillah contohku dulu lah, kena utang 300. Ya mau nggak mau kan ditagih orang kan, mau nggak mau ditagih orang, ya tak rahasiain aja, tak rasain 5 menit selesai. Tapi bukan berarti setelah 5 menit utangnya lunas, enggak. Perlu frame sebanyak 1 bulan. Frame-nya itu apa aja? Frame-nya kan ya bisa acak, kita nggak tahu frame-nya, makanya kita perlu bener-bener ngeflow di situ. Kita perlu bener-bener. Tapi pada saat perasaan takut itu mungkin yang penting bisa dari dulu aja. Bisa dari dulu aja. Bisa dari terus. 5 menit kalau kita benar-benar sadar, selanjutnya kita akan nggak akan takut, nge-flow aja. Ketika kita benar-benar nggak lari, itu 5 menit selesai. Bukan dalam artian utangnya selesai dalam 5 menit, enggak. Tapi perasaan kita selesai dalam 5 menit, selanjutnya kita ada di jalan yang benar. Entah itu lunasnya bulan depan, 2 bulan depan, pasti lunas. Itu bagi yang settle 5 menit selesai, Mas. Aslinya nggak ada aturan settle atau enggak sih. Ketika orang udah pasrah dan nggak tahu mau ngapain, ya mau nggak mau ya dia nerima perasaannya, mau ngapain dia. Oke. Ini sekaligus bisa digeneralisir di kasus-kasus misalnya kayak penderita kanker yang sudah stadium 3, stadium 4, dari vonis nggak bisa hidup lama gitu, bisa ya Mas ya? Bisa, makanya kebanyakan orang tercerahkan itu ketika dia nggak ada pelarian manapun. Contohnya Gautama, ketika dia udah mencoba semua meditasi, dia akhirnya menyerah, ya udahlah. Dia mengalami semua emosinya kemudian tercerahkan.
Kemudian ada lagi Eckhart Tolle, dia habis diputusin, habis nggak punya uang sama sekali, dia nggak bisa kemana-mana, dia nggak bisa makan, nggak bisa ke klub, akhirnya dia di kamar doang, mengalami semuanya, besoknya dia tercerahkan. Hal yang sama juga terjadi ke Patanjali, Ramana Maharshi, banyak lah, semuanya hampir mengalami hal yang sama, yaitu malam kegelapan jiwa, ketika tidak ada pintu pelarian lagi. Kalau aslinya semua orang pasti mengalami hal ini akhirnya, karena bandel. Masih ada pintu, kamu masih lari. Tapi kalau masih ada pintu 10, kamu nggak lari, selesai masalahmu. Tapi karena ada pintu 10, kamu lari, akhirnya pintunya tinggal 9, lama-lama tinggal 8, 7, 6, tinggal 1, 0, akhirnya nggak bisa lari lagi, dipaksa. Mas, nah berarti ini juga bisa karena aku banyak ya menerima WA Mas, aku tuh udah main ke rumahnya ini Mas, apa tuh narasumbernya Ngaji Loso ini, aku konsultasi itu berbayar Mas, sampai sana aku disarankan untuk bikin inilah gitu ya, ikut acara ini bayar sekian. Iya itu kalau aku uangku banyak nggak masalah Mas. Nah tapi kalau kemudian orang yang nggak punya uang kan kasihan gitu. Nah mending daripada sudah muter ikut pelatihan ke sana kemari, datang ke semua paranormal, ke orang-orang pinter gitu, wis mending nyerah aja deh di rumah gitu, biar tercerahkan gitu ya. Nggak usah kemana-mana. Nggak usah kemana-mana gitu. Nggak usah meditasi, nggak usah meditasi, nggak usah apa, dirasain total itu pasti lunas lah. Iya. Tapi kita nggak tahu waktunya kapan, tapi pasti lunas. Ya udah, yuk kita kampanyekan, mari kita menyerah bersama-sama gitu kira-kira ya Mas ya. Itu lebih baik kan Mas ya? Lebih baik gitu. Daripada kita muter cari orang-orang narasumber di Ngaji Loso semua didatangi gitu kan ya. Gimana? Nyerah aja langsung, nggak usah kemana pun, di kamar aja nyerah aja. Iya. Lagian intinya ya, kalau nggak ada uang ya kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Iya. Ya nyerah aja, mau ngapain. Daripada protes kan, Mas aku loh sudah apa tuh namanya udah ditanganin ini tapi nggak ngefek, ya kan? Aku udah dibuka cakraku nggak ngefek, aku udah disuruh larungan, ya nggak ada efeknya lagi gitu. Aku daripada protes gitu, itu mending nyerah gitu ya Mas Nyerah ya. aja mending, nggak usah ngapa-ngapain. Dengerin ya teman-teman ya. Sebenarnya periferal itu juga apakah melibatkan perasaan Mas Riko? Enggak, perasaan itu ada di dalam ruang periferalnya. Perasaan ada di dalam ruang periferalnya. Oke, sip. Perasaan ada di dalam ruang periferalnya gitu ya. Jadi surrender total gitu. Menyerah total itu yang nggak gampang gitu. Nah, di letting in itu diajari caranya menyerah total ya Mas ya. Caranya nyerah total gitu ya, biar nggak looping kejebak sama guru-guru spiritual yang masih apa ya, mengedepankan ego dan seterusnya begitu. Nah ini Mas, pertanyaan menarik nih. Mas, aku tuh ngamatin ya orang-orang yang sering apa tuh namanya belajar nafas panjang gitu ya. Terus kemudian kadang ada yang ngajari dengan teknik ditahan gitu, terus dikeluarin gitu kan. Nah ini nahannya ini ada yang setelah dihirup, ada yang disuruh lepas juga gitu. Setelah dilepas baru ditahan ada gitu. Yang dilepas ditahan tuh biayanya 3 juta kalau nggak salah. Kalau yang ditarik gitu tuh ada yang 5 juta, belum lagi nanti penuh dengan dinamika gitu ketika keluar grup, terus kemudian banyak ancaman-ancaman, nanti tak tutup portal rezekimu dan seterusnya gitu tuh. Mensikapi hal itu bagaimana Mas Riko? Ya nggak usah disikapi. Nggak usah disikapi. Bagi teman-teman yang sudah apa tuh namanya dia ikut seperti itu dan waduh aku kok merasa ini tuh gimana? Disadari aja rasanya. Intinya kalau kita terganggu berarti ya itu adalah masalah kita. Tapi kalau menurut Mas Riko nggak perlu sampai ngatur-ngatur nafas sampai kayak gitu, nggak perlu. Menurut Mas Riko nggak perlu. Nggak perlu aslinya. Oke. Itu kan aslinya kembangan dari Kriya Yoga kan. Aslinya semua pengaturan nafas itu adalah Kriya Yoga. Tapi ajaran tertinggi yoga adalah surrender. Masalahnya Patanjali itu ada beberapa tahap. Asana, Kriya Yoga, apa. Tapi terakhirnya dia akhirnya menyatu dengan semuanya, penyaksian. Tapi yang kebawa ke ajaran, metode itu hanya sampai Kriya Yoga kebanyakan. Tapi kan banyak orang merasakan manfaatnya ketika kemudian dengan memelankan nafas,
mengeluarkannya dengan pelan itu ternyata berimplikasi positif terhadap perilaku gitu. Artinya kalau orang-orang di tukang ceramah gitu mengatakan kamu harus sabar, kamu nggak boleh iri, kamu nggak boleh dengki, itu kan masih abstrak gitu. Kalau ini kan konkret gitu. Caranya apa biar perilaku berubah itu dengan teknik nafas tadi gitu. Nah menurut Mas Riko itu berpengaruh nggak sih terhadap Intinya perilaku? gini, nafas itu memang berpengaruh ke perilaku, tapi kita harus terus-menerus bernafas dengan cara tersebut. Itu yang sangat effort, oke? Sangat effort Karena ya, kita Mas. nggak natural, karena kita bener. berusaha bernafas Dan itu konsentrasi dengan pola juga kan tersebut. ya? Konsentrasi. Kalau kita benar-benar nggak ada pendaman, nafas kita otomatis panjang sampai kaki. Kalau nggak ada pendaman. Kalau nggak ada pendaman, otomatis. Apalagi kalau kita sadar ya, otomatis nafasnya sampai kaki. Oke. Nggak ada masalah di situ. Tapi ketika kita masih ada pendaman, akhirnya kita berusaha nafas panjang. Artinya nafas pendek itu adalah pertanda bahwa kita hadir sebagai diri fiksi. Itu kan sign kan. Iya. Daripada dihabis-habisin nih guru spiritual ya Mbak Yuni ya. Mending pakai bayar utang ya. Bener. Selesai semua sekarang ya. Kita menjadi lebih tahu gitu. Oh, mending kita nyerah aja gitu ya. Dan soal nafas tadi udah dijawab sama Mas Riko. Jadi metode kita menyadari semuanya stay di kesadaran ini adalah jalan tol ya Mas Riko ya sebenarnya ya. Bisa jadi. Iya kan? Jalan tol sebenarnya kan nggak perlu nafasnya begitu terus gitu kan ya. Oke sih. Menarik. Saya tidak mau apa-apa dan tidak ingin tahu apa-apa. Tujuan saya hanya satu. Apa tuh? Jadi nafas itu ujungnya ya penerimaan penyerahan tadi itu atau gimana? Intinya adalah nafas itu adalah gejala, bukan sebab. Itu adalah akibat. Ketika kita sadar nafas kita pasti panjang. Tapi ketika dengan kita berusaha sadar, berusaha panjang, belum tentu kita sadar. Tanda bahwa kita sudah sadar terhadap nafas kita apa? Bukan sadar terhadap nafas, tapi adalah sadar bahwa kita sadar. Sadar bahwa kita sadar. Oh, sebagai Otomatis nafasnya jadi enak. Oke. Being tadi ya. Sip. Terima kasih banyak buat Mas Riko semuanya ya. Satu pertanyaan terakhir mungkin udah sahabat-sahabat mungkin yang masih bingung. Mbak Nurul, yang dari luar negeri bisa bertanya. Dan sekali lagi kita ingetin ya ke teman-teman yang belum pernah ikut kelas latihan in, mau offline atau online, ini tanggal 1 sampai 2 dulu. Mbak Nurul, aku wis nyerah suwe Mas. Gimana hasil nyerahnya Mbak Nurul kira-kira ya? Bisa di-share nggak ke teman-teman gitu ya? Silakan gitu. Arif RH, kamu belum larungan kok muncul di sini, gimana ini? Iya, aku sering di WA ya Mas. Sering di WA ya. Hoi Mas Nuansa Bening ya. Aku senang sekali sore ini mendapatkan khasanah literasi pemahaman yang luar biasa dari Mas Riko. Sekali lagi ya Bro Arif RH, sehat selalu dan teruslah menentang arus ya. Iya sih, dia kan mundur dari Ngaji Roso kan ya. Aku kan juga ya udah kalau mundur dari Ngaji Roso tak bikinkan channel baru nanti Mas Arif gitu. Mundurnya kan di Ngaji Roso gitu. Kalau channel baru kan enggak gitu. Oh iya Indra ya jadi pinter tenan gitu. Enggak, keren sih ya ketemu orang-orang hebat seperti Mas Arif, Mas Riko, melengkapi kita semuanya untuk menjadi lebih maju gitu ya. Mas Riko, terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya.